Berikut adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan dalam bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Umi, kaifahalukum? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar ya, Nanda Umi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau semakin memburuk. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, asap menyebabkan pernafasan warga terganggu hingga menimbulkan ISPA. Beberapa minggu terakhir, asap tebal menyelimuti kota Pekanbaru Riau sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Asap menyebabkan jarak pandang terbatas berkisar hanya 500 meter. Sebagai langkah pencegahan penyakit pernafasan, pemerintah kota setempat membagikan ribuan masker pada pengendara dan warga yang melintas. Sejauh ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di 3 kabupaten kota di Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Semuanya hampir 5.000 masker yang kita bagikan pada kesempatan pagi ini, dan juga di samping Balai Besar KSA Riau juga ada teman dari Salia seperti BPBD dan juga ada dari masyarakat yang peduli ya kepada masyarakat dengan pembagian masker ini. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepungan asap tidak menyurutkan semangat pelajar untuk menuju ke sekolah. Di tengah tebalnya asap, para pelajar mengenakan masker untuk menghindari dampak buruk asap bagi kesehatan mereka. Meski demikian, warga tetap mengeluhkan sesak nafas dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat menurunnya kualitas udara. Supaya kedepannya lebih bagus lagi dan tidak ada kabut asap. Ya kalau kayak gini kan kita ngantar pagi asapnya, terus sore lagi nanti kan kita jemput kan. Kalau pakai mobil masih enak. Kalau yang kita yang naik sepeda motor kan, ya itu aja Pang.
Warga berharap agar pemerintah segera menangani bencana asap yang kian memburuk dan menghentikan aksi pembakaran hutan dan lahan. Dari Pekanbaru dan Palangkaraya, Muhammad Yusuf, Adesata, iNews melaporkan. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel, seperti contoh berikut. Kemudian, bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Berikut adalah contoh tabel kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya.
kalian bisa gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Untuk contoh pertanyaan apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Untuk kata tanya siapa, contoh pertanyaannya, siapa yang terdampak kabut asap di Jambi? Jawabannya, semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Untuk kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana terjadi kabut asap? Jawabannya adalah di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Lalu, untuk kata tanya bagaimana? Kalian bisa gunakan contoh pertanyaan, bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Dan jawabannya adalah, hindari aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker, minum air putih lebih banyak. Dan untuk kata tanya mengapa? Contoh pertanyaannya, mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat? Jawabannya adalah karena asap kebakaran menyebabkan debu dan partikel halus, sehingga dapat terisap dan mengotori saluran pernafasan. Nah, demikian contoh kata tanya, pertanyaan, dan jawaban yang kalian bisa buat.